pemeriksaan fisik. Apakah Bapak sudah dengan nyaman? Bapak, sebelum saya melakukan pemeriksaan kepada Bapak, ini untuk menentukan yang dengan Bapak Isman, jenis kelaminnya saya konfirmasi laki-laki ya Pak. Untuk tanggalnya berapa ya Pak? Saya 25 bulan 1 2005. Baik ya Pak. Untuk alamatnya di mana ya Pak? Saya alamatnya sekarang di Dago. Untuk nomor rekam medisnya saya konfirmasi 254 ya Pak. Betul. Baik Bapak, untuk keluhan utamanya apa ya Pak? Saya di sini lemas dok, disertai pusing. Lemasnya sudah berapa lama Pak? Lemasnya tuh sudah kurang lebih ada 1 minggu. 1 minggu. Untuk pusingnya itu timbulnya itu bertahap atau langsung hilang timbul Pak? Pusingnya itu terus menerus dok. Terus menerus. Iya, tidak hilang timbul. Baik Bapak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, ada cek tekanan darah, kemudian reservasi, dan juga dengan adanya nadi ya Pak. Kemudian nanti saya juga akan melakukan pemeriksaan antropometri, kemudian melakukan palpasi dan inspeksi pada kepala, lalu wajah, mata, hidung, mulut, dan leher. Baik, nanti juga saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut dan bagian dada Bapak untuk mendiagnosis apakah Bapak mengalami anemia atau penyakit lainnya ya Bapak. Apakah sebelumnya Bapak bersedia? Sedia. Baik, silakan Bapak ke meja pemeriksaan. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Bapak. Sebelum melakukan pemeriksaan kepada pasien, lakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO dan gunakan sarung tangan. Baik Bapak, ini saya akan melakukan pemeriksaan pertama itu suhu terlebih dahulu. Untuk Bapak Baik Bapak, sambil menunggu hasilnya, saya akan masuk lagi ya Bapak. Hasilkan ini sudah. Boleh dilihat sebenarnya normal ya Pak untuk sekarang. Kemudian saya akan melakukan tekanan darah. Boleh Bapak bacanya tolong diangkat. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama itu untuk kesadaran pada pasien itu yaitu kompresmentis, di mana pasien itu kesadarannya penuh. Kemudian untuk keadaan umumnya itu pasien terlihat sakit ringan.
pasien. Untuk tekanan darahnya tadi itu ada di 90/70, kemudian untuk nadinya itu ada di 120, lalu untuk respirasinya ada di 24 dan suhunya itu normal yaitu 36. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala yaitu inspeksi dan palpasi pada bagian rambut pada pasien, apakah terlihat berwarna merah jagung atau berwarna hitam, kemudian apakah rambut pasien ini rontok ataukah tidak. Kemudian apabila rambut pasien itu merah jagung dan rontok, itu bisa mengarah pada malnutrisi kronis. Kemudian di sini saya akan melakukan inspeksi dan palpasi pada bagian wajah, di mana bisa dilihat di sini apakah terdapat frontal bruising, kemudian apakah hidungnya ini melesat dan apakah terdapat malar menonjol. Kemudian apabila ada, ini dapat menandakan adanya thalassemia. Kemudian di sini dilihat fotonya Bapak pada mata pasien, apakah matanya ini terlihat kekuningan atau konjungtivanya ini pucat. Apabila pucat itu menandakan adanya anemia dan bisa mendiagnosis pada anemia hemolitik atau terjadi thalassemia. Kemudian untuk di bagian hidungnya itu di sini saya melihat apakah ada epistaksi, di mana jika apabila ada, itu dapat menandakan adanya gangguan koagulasi atau trombositopenia. Kemudian untuk pada bagian mulut pada pasien, apakah terlihat bibirnya ini kering atau pucat. Kemudian di sini pada pasien terlihat kering. Baik pada pasien gusinya ini terdapat gusinya berdarah. Kemudian untuk sekitaran mulutnya atau bagian mukosanya itu dilihat apakah ada stomatitis angularis, pucat atau oral patch. Baik Bapak, apakah di bagian bibir Bapak itu sering luka? Tidak, Dok. Tidak ya Bapak. Kemudian boleh Bapak dilihat lidahnya dikeluarkan. Dilihat di sini apakah adanya atrofi papil lidah atau lidahnya halus atau glossitis, lidahnya itu kemerahan, dimana apabila terdapat atrofi papil itu bisa jadi anemia defisiensi besi, tapi pada pasien tidak ditemukan adanya atrofi papil lidah. Kemudian untuk lehernya dipalpasi apakah terdapat tonjolan atau tidak. Kemudian untuk bagian toraks, di sini posisikan pasien itu sudah melentang, kemudian dan dadanya itu terbuka. Lalu cari lokasi apeks jantung dan dengarkan denyut jantung paling jelas. Kemudian hitung jumlah denyut dalam 1 menit. Pada kondisi anemia kronis dapat ditemukan takikardi pada pasien. Baik, setelah itu saya akan mengecek bagian abdomen atau bagian perut pada pasien, di mana yang pertama itu saya akan melakukan palpasi hepar dengan cara bimanual method, di mana tangan kiri itu di belakang pasien dan dengan cara menopang postas 11 dan 12, kemudian sisi kanan agar lebih mudah untuk diperiksa. Baik, setelah itu di sini saya akan melakukan perkusi pada pasien. Tarik napas ya, Pak. Baik, setelah melakukan perkusi, di sini saya akan memeriksa limpa pada pasien. Tangan kiri diletak di atas, kemudian tangan kanan diletak di bagian bawah.
Baik, setelah itu di sini saya akan mengukur bawah arcus costarum kanan, di mana dari potongan arcus costarum kanan dengan linea mid clavicularis kanan ke arah umbilicus dari 0. Baik, setelah itu di sini saya akan mengukur bawah processus sipoideus dari titik processus sipoideus ke arah umbilical dari 0. Baik, pemeriksaan pada pasien sudah selesai. Di sini pasien didapati mengidap adanya anemia. Cukup sekian pemeriksaan dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.